بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk hadir di salah satu majlis ilmu yang dimana majlis ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu, tak ngaji, tak belajar tentang hukum-hukum iarak pendalam agama anta, fariidatun, hukumna wajib. Ya, hukumna wajib. Jarina kewajiban ini ana wakilang. Ya, tidak bisa diwakilkan oleh yang lainnya. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kewajiban menuntut ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam nyuruh kita untuk selalu tamakmuran masjid dan halaqah ilmu, perkumpulan ilmu tangajing gete nenek bagian lekan cara anta makmuran masjid, makmuran rumah Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah, karena memakmurkan masjid ono bagian lekan takwa. Ya. Dan banyak cara kita. Salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, belajar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini cara anda untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk lekan kemuliaan masjid ini Nabi sallallahu alaihi wasallam malaita untuk berjual beli. Padahal jual beli ini perkara yang mubah. Ya, perkara yang mubah. Namun di dalam masjid dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitum ahadan yabi'u bai'an atau yabi'u wabta'a." Apabila padang kita dengan jual beli, ya,
jual beli pin masjid. Yabta' fil masjid, jual beli pin masjid. Faqulu, maka hendaknya pada rukat, pada berdoa, suruh kita berdoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la arbahallah tijaratak, semoga Allah ya dambang keuntungan pin perniagaanmu ini. Ya, semoga ya narak batimpe. Neneng kata pin dengan igirang berjualan pin masjid. Untuk apa? Untuk menghormati masjid tersebut. Karena cara anda sekali lagi untuk makmurkan masjid adalah baca Quran, berzikir, banyak solat, ngaji, bukan berjualan. Rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam endah larang kita untuk mengumumkan henna arak barang hilang. Arak barang hilang kemudian ngumumang pin masjid. Bala ita le Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ya nalanganna. Nabi mengatakan, wa idza sami'tum ahadan yunshilu fihi dhallatan, apabila pada dengar arak dengan ngumumang pin masjid no, ngumumang apa? Benda atau barang hilang. Arak ndaita kepeng sekian, EP merasa kehilangan, silakan. Atau pengumumannya telah hilang sepeda motor, ya, dengan nomor kendaraan sekian sekian sekian, warna sekian sekian sekian, hilang pin tene, ngumumang pin masjid. Atau yang lainnya. Faqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh kita apa? Maka hendaknya kalian mengatakan, la raddallah alaika dhallatak. Mudah-mudahan ya naulan tulah kang. Okay. Untuk apa? Karena masjid nenek memiliki kemuliaan yang harus dimuliakan para jemaah. Padahal ngumumkan benda yang hilang, barang hilang atau berjual beli ini mubah. Lagu mun napin masjid bala kita. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala menyebutkan kaitannya dengan kata la arbahallah, semoga Allah ya dambang keuntungan atau rugi. Atau yang kedua, la raddallah, semoga Allah ya ada tulakang ya, na hilang, nancep. Atau ma la wajadtah, mudah-mudahan ya pedait ya, mudah-mudahan ya nak kendaitan neneng kata menarak tu ngomong pen masjid. Ini menunjukkan apa? Peringatan keras agar kali ginta terjatuh melakukan perbuatan tersebut di masjid, ya kita pina ya kebiasaan dan menjadi pelajaran untuk yang lainnya. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya sekali lagi salah satu cara anta untuk makmurkan masjid adalah ta menghadiri majlis ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pengajian ta.
berkaitan dengan nurut tauhid bagian yang ketiga. Yang pertama adalah pengertian lekan tauhid nono apa? Ya, jelasan tak. Kemudian dalil-dalil tentang tauhid tersebut banyak sekali. Yang sekarang adalah al-maslakut tsalits. Bagian yang ketiga dari pembahasan tauhid adalah anwa'ut tauhid. Macam-macam tauhid. Ya. Sekali lagi para jemaah kak ginta bosan untuk mempelajari tauhid. Tauhid dari awal sampai akhir. Ya, jangan bosan-bosan karena tauhid ini adalah penentu apakah amalan ta akan diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala huwa dzul uluhiyyah wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang memiliki uluhiyah, sifat ketuhanan, wal ubudiyyah dan ubudiyyah yang disembah, ala khalqihi ajma'in, atas semua hambanya. Allah Subhanahu wa taala mesak-mesak ada ibdu sifat ketuhanan, yaitu berhak sembah. Fa ibraduhu ta'ala wahdahu bil ibadati kulliha, maka tak sayang Allah Subhanahu wa taala pin dalam ibadah semuanya, wa ikhlasuddin kullihi lillah, wa ikhlasuddin kullahu lillah atau kulluhu lillah, dan mengikhlaskan agama semuanya milik Allah. Hadza huwa tauhidul uluhiyah. Ini adalah tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan salatku, sembelihanku, hidup matiku untuk Allah, Rabb semesta alam. Ini bentuk penyerahan. Ya, penyerahan dan pengikhlasan ahlaku ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Wa huwa ma'na la ilaha illallah, wa hadha at-tauhid yatadammanu jami' anwa'it tauhid wa yastalzimuha fa inna at-tauhid naw'an. Di sini beliau Syekh Wahab Al-Qahtani mengatakan, Sa'id Wahab Al-Qahtani mengatakan, ini makna lekan la ilaha illallah. Tauhid uluhiyah nuno adalah makna lekan la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Ya nara, ma'bud sesembahan, ya nara insembah, ya bihaqqin dengan benar, ya nara berhak untuk disembah illallah, melainkan Allah. Jelas? Nah, ini makna ikna lekan la ilaha illallah, yaitu ya nara Tuhan berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tauhid uluhiyah atau la ilaha illallah ini terkandung padanya berbagai macam atau macam-macam tauhid yang lainnya, termasuk adalah tauhid rububiyah dan uluhiyah. Secara garis besar beliau di sini menyebutkan tauhid nono dua. Al-awwal at-tauhid al-khabar al-ilmi al-i'tiqadi. Pertama adalah tauhid al-khabari, al-ilmi al-i'tiqadi,
Ada juga yang mengatakan at-tauhidul ilmil khabari, ya, yaitu tauhid yang ilmi, yang dimana impelajarin adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang Allah, tatuang hakikat lekan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan mengetahui tentang Allah ya nara gintapina bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan. Jadinya kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khabari yaitu khabar yang bersumber lekan Al-Quran dan Sunnah. Beja in sebutang lekan apa in sebutang pin dalam Al-Quran dan Sunnah tentang Allah, silahkan imani. Ya, sekali lagi at-tauhid al-khabar al-ilmi al-i'tiqadi atau al-ilm al-khabari, yaitu tauhid melajarin tentang apa? Tentang Allah. Kemudian sesuai dengan apa? Apa berita ia pin Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukupang li'tah, cukupang embeja ibadah ita le Allah tentang dirinya di dalam Al-Quran, dan apa ja imberitaan le Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya, silahkan imani kak nalui peketuanan tah. Jelas? Wa huwa tauhidun fil ma'rifati wal itsbat, yaitu tauhid yang mencakup al-ma'rifah, pengenalan, mengenal, mengetahui tentang Allah, wal itsbat, dan penetapan hak bagi Allah. Wa huwa tauhidur rububiyah wal asma'i was sifat. Nene pin macam pertama nene tama tauhid rububiyah dan asma' was sifat. Kenapa masuk sekarang dua tauhid pin dalam al-khabar al-ilmi al-i'tiqadi tersebut, yaitu pin dalam masalah rububiyah dan asma' was sifat, tatuang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tatuang nama-nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala al-husna, ya, dan caranta noang atau mengetahui nama-nama Allah, sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebesaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Buka Al-Quran, pelajari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya apa aja insebutang dari Allah pin dalam Al-Quran dan yang dikabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya tentang kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakini, ya, yakini. Wa huwa itsbatu haqiqati dzati Rabb ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi. Maksudnya adalah tetapang hakikat lekan zat Tuhan tersebut, yaitu Allah, ya, hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Allah ara, ya, qul huwallahu ahad.
wa sifatihi, begitu juga tentang penetapan sifat-sifat bagi Allah. Ya, penetapan sifat-sifat bagi Allah nanti akan dijelaskan dalam penyebutan tauhid asma was sifat. Wa asma'ihi, begitu juga di dalam nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Pira nama bagi Allah? Berapa? Siwa puluh siwa, 100 kurang sai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama itu. Gintalah rezeki. Allahumma anta rabbi, anta razzaq, anta raziqur razzaq. Sebut, ya Allah, engkau zat yang maha pemberi rezeki. Farzuqni, maka berikan aku rezeki. Ya Allahumma innaka antar rahimu farhamni. Ya Allah, engkau zat yang maha pengasih, maha penyayang, maka kasihilah aku. Sebut kebesaran Allah Subhanahu, sebut dengan nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk penetapan nama yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa af'alihi, begitu juga dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah apa yang ditetapkan, apa aja yang sebutang dah di dalam Al-Quran, yang tetapang di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, imani. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thulutsail akhir min kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala turun timpa langit dunia, turun pin langit pertama, ya, bilang kelam di setiap sepertiga malam terakhir. Bilang kelam nenek. Lantas ginta pada mikiran ya pusing gitu. Bahkan lain kelam nate ini lebar pin Amerika. Lain kelam nate ini le pin Mekah. Lain waktuna. Bakrang Allah gin ketuk-ketik. Ni pikiran kita. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, pada ketuanang pegawaian Allah ja. Munidan getuk. Atau Rasul menyebutkan Allah turun saju. Kak berketuan pegawai anda. Kenapa? Wahum yus'alun. Lagu ingat kita jak gintang ketuanin oleh Allah tentang perbuatan amal baik buruk yang kita lakukan. Gintang ketuanin. Kak ginta nuak ngetuanang pegawaian Allah. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia turun. Jelas? Nah. Wa asma'ihi, dan nama-namanya. Wa taklimuhu bi kutubihi liman syaa min ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara ya dengan menggunakan kitab-kitab kepada manusia-manusia pilihannya, kepada para rasul. Allah berbicara melalui firman-Nya. Angkan Al-Quran nono adalah kalam. Al-Quran kalamullah, laisa makhluk.
Al-Quran nono adalah kalamullah, perkataan Allah. Laisa bimakhluqin, bukan makhluk. Ya. Al-Quran nono kalamullah. Makanya para ulama mendefinisikan Al-Quran, Al-Quranu huwa kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amin Jibril alaihi salam, al-muta'abbadu bitilawatihi, al-mabdu bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Al-Quran kalamullah. Al-Quran engkat Allah. Lafaz ya, ia engkat nono arak lafaz. Jadi sekali lagi, Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran kalamullah. Ya, kalamullah yang diturunkan timpa Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, melalui perantara malaikat Jibril. Melalui perantara malaikat Jibril. Karena ketika Allah menyampaikan wahyu kepada para rasul melalui perantara Jibril, apakah Allah butuh pin Jibril? Ya. Apakah Allah tidak mampu untuk menyampaikannya langsung kepada para rasul? Bukan menunjukkan kelemahan atau apa? Atau Allah butuh kepada makhluknya. Namun ini saran Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan makhluknya. Jelas? Nah. Kemudian wa itsbat umum qada'ihi wa qadarihi, dan menetapkan keumuman qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, tauhid yang kedua. At-tauhid talabil qasdil iradi, yaitu tauhid yang berupa permintaan, maksud atau tujuan untuk melakukan sesuatu. Pelaku tujuan ta berbuat ketaatan inggawe ibadah no aike timpa aike, maka ini adalah wa huwa tauhidun fi talabi wal qasdi wa huwa tauhidul ilahiyyati awil ibadah. Nene ingarnin tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, khusus kaitannya dengan permintaan, pelaku dan maksud kita melakukan ibadah tersebut. Ini menyangkut tauhid uluhiyah. An-naw'ul awwal, yang pertama, secara tafsil, secara terperinci dari dua uraian tersebut, maka beliau di sini memperincikan tauhid nono telu. Pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid asma was sifat. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid asma was sifat. Apa maksud tauhid yang kita sebutkan tadi? Bismillah. Alhamdulillah. An-naw'ul awwal, tauhid ar-rububiyyah. Tauhid rububiyah adalah al-i'tiqadul jazim bi anna Allah Ta'ala huwa ar-rabbul al-munfarid bil khalqi atau al-mutafarrid bil khalqi wal mulki wal rizq wat tadbir alladhi rabba jami'a khalqihi bin ni'am.
Tauhid rububiyah adalah keyakinan ikokoh, keyakinan ikuat, meyakini bahwasana Allah satu-satunya Rabb yang menciptakan, ngembang makhluk rezeki, kemudian yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi, dan dia Allah Subhanahu wa taala ingatur dan melihara akhlak makhluk nenek dengan nikmat yang ia miliki. Allah nyiptaan kita para jemaah, bekalin Allah melihara kita dengan adanya nikmat-nikmat, nikmat makanan, minuman, nikmat nafas, nikmat pendengaran, nikmat taurukat. Nikmat doang nenek. Ya, sekali lagi para jemaah, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nenek cara Allah melihara kita. Ya. Di dalam kitab Al-Usul Tsalatsa disebutkan innallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulah. Allah Subhanahu wa taala khalaqana, nyiptaan kita, wa razaqana, dibekali dengan rezeki. Allah nyiptaan kita, ngembang kita rezeki. Dan bukan begitu saja, ya. Namun ada di sana rezeki nono adalah untuk bekal ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus ara rasul, jadi hujjah, jadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, ya, menyampaikan tentang kewajiban bertauhid tersebut, kewajiban mengesahkan Allah, arah para rasul yang diutus kepada setiap umatnya. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Allah mengatakan, tidaklah kami utus, tidaklah aku utus seorang rasul melainkan kepada umatnya, melainkan diwahyukan, diperintahkan untuk rasul tersebut apa? Mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah di dalam ibadah. La ilaha illallah nono doang para jemaah. Wa rabba khawas khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala juga, ya, membina khawas khalqi, yaitu para manusia-manusia pilihan, laikan para rasul, para nabi. وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدنيا والآخرة. Maka tarbiyah, pelajaran yang bermanfaat ini, ya, bermanfaat untuk atinta, bermanfaat untuk ruhta. Itu pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang i'tiqad bahwasanya Allah satu-satunya penciptaan, Allah satu-satunya ibu dua alam ini, Allah raja, ya, Allah Subhanahu wa taala apalagi yang mengatur semua urusan muka bumi ini. Maka ini adalah pelajarannya untuk apa? Untuk tak jari dengan bahagia dunia akhirat. Karena ketika kita jari hamba, ya tatuang hakikat dari siapa yang menciptakan kita, ya, apa hakikat zat yang menciptakan?
ya tatuang hak-hak zat ingembang ita rizki yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada manfaatnya kehidupan di dunia dan akan menjadi kesengsaraan di akhirat. Tak belajar pin dunia nene manfaatna apa? Antik tatuang hak-hak Allah Subhanahu wa taala inyelamatkan ita pin akhirat para jemaah. Yang berikutnya, an-naw' ats-tsani. Bagian yang kedua adalah tauhid al-asma' was-sifat. Tauhid asma' was-sifat wa huwa al-i'tiqad al-jazim bi anna Allah huwal munfarid bil kamal al-mutlaq min jami' al-wujuh. I'tiqad tentang Allah Subhanahu wa taala, i'tiqad yang kuat tentang Allah Subhanahu wa taala yang esa bil kamalil mutlaq, yaitu dengan kesempurnaan yang mutlak. Allah sempurna. Ya. Ketika dikatakan apa? Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik tadi, maka Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Dari sisi apa? Pemberi rezeki. Kemudian wadzalika bi itsbati ma atsbatahu Allah li nafsihi, yaitu saranta apa? Cukup saranta untuk ante nak kuat keyakinan tentang asma dan sifat tersebut adalah cukup tak tetapang apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Aman lah. Ya? Sadu penapa jaiwah sebutang dalik dah. Kenapa? Karena dia yang lebih mengetahui tentang dirinya. Aw asbatahu lahu rasuluhu min jami'il asma' was sifat, atau apa aja yang tetapang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasulnya yang mulia, dari nama dan sifat-sifatnya. Rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yadhaqullah 'ala ar-rajulaini, Allah Subhanahu wa taala tertawa, lirik terhadap dua hamba, dua manusia, dua dengan kana yaqtatilan fayudkhilanil jannah, saling semati lagu dia dua-dua nak masuk surga. Allah lirik, Allah lirik kah? Aing gitu Allah lirik nenek. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini disebutkan au athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau cara anta terselamat di dalam masalah asma wa sifat, apa jaiwan tetapang li Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, yakini dengan kuat. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu, Allah ngelirin dua hamba, dua dengan saling semati, lagu saling semati de dua na tama surga. Kan aneh saling semati, padahal membunuh itu adalah dosa besar. Maksudnya di sini adalah ada orang yang pertama dia perang antara muslim kafir, perang, terbunuh yang pertama yang muslim, maka dia masuk surga. Kemudian yang membunuh nenek, dia masuk Islam, ikut perang, terbunuh lagi, maka dia dua nenek tama surga. Ini menunjukkan Islam nono menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya.
al-islamu yajubbu ma qablah. Al-Islam nono akan menghapuskan dosa kesalahan yang dilakukan hamba sebelum dia memeluk agama Islam. Rahimani wa rahimakumullah. Sebutan Allah lirik, cukup pimanin Allah lirik. Kak tagin beras lirik baku ambil. Jangan. Ya, imanin hakikatnya. Aren kanggo pada, sebutan kanggo pada, lagu hakikatnya berbeda. Ya. Ka arak manuk karena manuk ketawa. Arak dilombakan ayam ketawa. Banono lirik manuk. Neng kata pada yang pelirik lirik manuk nukumbe. Kan yak takulu. Dek no. Yak takulu. Dan sama-sama dikatakan ketawa, lirik. Manuk lirik, manusia lirik. Sebutan kanggo napa ada, lagu hakikatnya tidak sama. Tidak semua yang memiliki nama yang sama, sebutan yang sama memiliki hakikat yang sama. Jelas? Naam. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam masalah asma atau sifat Allah Subhanahu wa taala, innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'u al-lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'u an-nahar. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah membuka tangannya pada siang hari. Ya, kenjelo Allah muka iman dah. Liyatuba musii'u al-lail, untuk menerima taubat-taubat orang yang berdosa pada malam harinya. Begitu juga malam harinya Allah membuka tangannya untuk bertaubatnya orang-orang yang berdosa di siang hari. Di sini disebutkan Allah memiliki tangan. Allah berdua tangan, berdua imah. Ya. Jangan Allah sekarang, kita manusia, ara iman tak ke? Ara miliki tangan. Ya. Ka monyet nuara ke imana pitu. Bara pemele pempada yang iman pitu. Ya tamile. Pada arna iman. Ya, jadinya sangat salah ketika apa? Ada orang mentaktil, meniadakan nama itu, meniadakan sifat itu. Oh, ya naima maksudnya nenek. Maksudnya kekuasaan. Yadullah fauqa aidihim. Apalagi Allah mulai Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, jelas para jemaah. Jarina imanin. Apa kita imanin? Apa jaim berita yang dari Allah di dalam Al-Quran. Ida sendiri nyebutang lekda atau apa yang disebutkan dan yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam sunnahnya. Wa ma'aniha wa ahkamiha al-warida fil kitab wa sunnah ala al-wajhi al-la'iq bi'azamatihi wa jalalihi min ghairi nafyin li syai'in minha. Maka cara anta juga menetapkan nono adalah dengan makna-maknanya.
Kemudian hukum-hukum yang warid yang datang dari Al-Quran dan Sunnah alal wajhil la'iq bi'azamatihi wa jalalihi, dengan yang layak. Cara anta adalah yang layak dengan kebesaran dan keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya nara serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Mendengar dengan pendengaran, melihat dengan penglihatan. Rahimani wa rahimakumullah. Min ghairi nafyin li syai'in minha, tanpa menafikan sedikit pun dari makna sifat tersebut, atau menafikan sedikit pun dari kesempurnaan dan kelayakan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'til, begitu juga tidak mentaktil, tidak menyediakan sama sekali. Ya, mara ibru. Ya, oh yakni iman ini, maksudnya tahrif atau menyelewengkan maknanya. Ya, bukan maknanya ini, begini maknanya. Wala tamtsil, dan tidak juga menyerupakan. Kumbe saran tante selamat lekan menyerupakan bakak kapinang Allah pikiran angku cara. Ya, Allah sendiri mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya nang ketua nang tentang pegawaian Allah. Lagu ingat ita jak gintang ketuanin pegawaian tah. Cukup nonoah. Ya, karena idai mada ita yakinin. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan, yang menetapkan dalam sunnahnya, imani. Wala takif, dan juga tidak ada takif. Kaif mengatakan kaifa kumbe kingete kumbe kesarana, ya nakanggo haram. Ya, sebagaimana di dalam kaidah asma' was sifat, sebagai contohnya al-yadu ma'lum, al-yadu ma'lum, imanono ma'lum. Lapuk noang aike ana noang arni mah wah ma'lum, semua orang mengetahui nama tangan. Atau ad-dhahak, apa, tertawa, lirik, lapuk tu noang ni. Ya, wal kaifu majhul, lagu cara tidak ada yang mengetahui melainkan dia sendiri. Ya, Allah doang ya nulang ketua nangangkan. Minta bahasa sai beketuang, minta bahasa sai ngetone susah. Bagi entah mengetua nang apa ya tatuang saling ketuanin ya tatuang. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala tentang dia sendiri. Wal imanu bihi wajib. Iman pun apa aja pembadak tentang asma wa sifat nuno wajib. Wasu'alu anha bid'ah. Bertanya-tanya tentang asma wa sifat, membuka majal perdebatan, bertanya-tanya tentang apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Keton kumbe ke kumbe, nenek hukumnya bid'ah. Jangan dilakukan. Ya, kewajiban tak ingat wajib imanin. Wajib imanin. Nono doang. Rahimani wa rahimakumullah. Wa nafyu ma nafahu an nafsihi aw nafahu anhu rasuluhu, dan kita nafikan apa yang Allah nafikan untuk dirinya dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nafikan pada
Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya ada ngantuk, ya ada tinduk. Nenek ngantuk tinduk nenek ita berdua. Nenek sifatku kurang, Allah ya ada ulah. Ini harus kita nafikan. Ya, ini harus kita nafikan. Wal uyub wa an kulli ma yunafi kamalihi, dan semua yang menafikan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidur rububiyyah wal asma was sifat. Wa qad waddahahu Allah fi kitabih kama fi awal surah Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ard wa huwal azizul hakim. Lafaz wa huwal azizul hakim. Dan dialah zat yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Al-Aziz Al-Hakim, nama Allah. Ya, Al-Aziz Al-Hakim, dan menunjukkan apa? Kebesaran yang dimiliki oleh Allah. Wa suratu Taha wa akhir surat Al-Hasyr. Ya, dan juga dalam surah Taha, di dalam akhir surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Dialah Allah al-khaliqul bari'ul musawwir. Allah yang maha menciptakan, yang maha mengadakan, yang maha membuat rupa. Allah. Ya. Dan setiap nama itu sudah terkandung sifat. Setiap nama sudah terkandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa awal surah Ali Imran, dalam awal surah Al-Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum, yang maha Al-Hayyu Al-Qayyum, ya, yang maha berdiri sendiri, yang maha hidup. Yang maha hidup berarti Allah, yang kita nafikan bagi Allah apa? Allah tidak mati. Ya, Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ahlapuna sirna, ahlapuna ginancur pin muka bumi nene, pin alam nene. Ya, yang tersisa adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, berarti menafikan segala kekurangan, sifat yang kurang apa? Allah tidak butuh kepada apa? Allah akan dikatakan Allah butuh kepada makhluknya, maka Allah tidak berdiri sendiri. Harus dinafikan. Jelas? Naam. Wa suratul Ikhlas bikamiliha, begitu juga dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakan huwallahu ahad, dialah Allah yang maha tunggal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya, yang urusan bergantung kepadanya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak yalid, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa
bagi Allah Subhanahu wa taala siapapun ya narak pada nali Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahimani wa rahimakumullah wa ghairi dzalika, dan yang lainnya dari ayat-ayat yang menyebutkan tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kaitannya dengan asma wa sifat nanti kita tambahkan penjelasannya lagi disertai dengan penjelasan an-naw' ats-tsalits at-tauhidu al-ilahiyyah atau al-uluhiyyah, yaitu tauhid al-ilahiyyah atau al-uluhiyyah. Insyaallah tak sambung pertemuan ta minggu yang akan datang. Mungkin demikian para jemaah bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan azan.